Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam berpikir kritis. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Armita Puspitaka. Kalian bisa memanggil saya Mita, Kak Mita atau apapun itu. Saya dari program studi manajemen dengan NIM 19931140009 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai peramalan pada permintaan. Kalian tahu tidak sih apa yang dimaksud dengan peramalan? Nah, peramalan merupakan suatu proses untuk memperkirakan berapa kebutuhan di masa yang akan datang, yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang dan jasa. Adapun kegunaan peramalan pada suatu bisnis ialah yang pertama, penyediaan sumber daya yang tersedia, yang kedua ialah penyediaan sumber daya tambahan, serta yang ketiga ialah penentuan sumber daya yang diinginkan. Adapun jenis-jenis peramalan terbagi menjadi dua. Nah, jika kita melihat dari jangka waktunya, tentu saja peramalan terbagi menjadi tiga. Yang pertama ialah peramalan jangka panjang, kemudian ada peramalan jangka pendek, dan yang ketiga ialah peramalan jangka menengah. Kemudian jika dilihat dari sisi sifatnya, maka peramalan terbagi menjadi dua. Yang pertama ialah peramalan yang bersifat kuantitatif, yaitu peramalan yang bersifat objektif, di mana menggunakan satu atau lebih dua model matematis, di mana selalu memanfaatkan data masa lalu dan variabel sebab akibat untuk meramalkan permintaan. Kemudian yang kedua ialah peramalan kualitatif, di mana peramalan ini tentu saja bersifat subjektif karena dipengaruhi oleh kondisi yang ada di lapangan, seperti pendapatan langsung konsumen mengenai rencana pembelian, kemudian ada pendapatan orang yang sudah berpengalaman dalam kondisi pasar dan cerita langsung sesama pemasar di lapangan. Untuk merumuskan peramalan yang baik, tentu saja teman-teman harus memperhatikan tiga karakteristik yang ada di bawah ini. Yang pertama ialah akurasi dari sumber daya peramalan diukur dari hasil kebiasaan dan konsistensi dari peramalan tersebut. Kemudian yang kedua ialah biaya. Nah, tentu saja dalam merumuskan peramalan pasti kita akan menggunakan biaya. Nah, biaya ini yang nantinya akan diperlukan dalam membuat suatu model peramalan. Tergantung dari jumlah item yang akan diramalkan, utamanya bagi periode peramalan dan metode yang akan digunakan. Kemudian yang ketiga ialah kemudahan menggunakan metode peramalan yang sederhana, mudah dibuat, dan mudah diaplikasikan akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pada peramalan. Yang pertama ialah kondisi umum bisnis dan ekonomi, yang kedua ialah reaksi dan tindakan pesaing, yang ketiga ialah tindakan pemerintah, yang keempat ialah kecenderungan pasar, yang kelima ialah siklus hidup produk, yang keenam ialah gaya permintaan, yang ketujuh ialah perubahan permintaan, dan yang kedelapan ialah konsumen inovasi teknologi. Nah, sejauh ini sampai di manakah pemahaman teman-teman? Apakah teman-teman sudah mengerti mengenai peramalan? Atau masih ada pertanyaan di benak kalian? Selanjutnya kita akan beralih ke beberapa sifat peramalan yang harus dipertimbangkan. Yang pertama ialah ramalan pasti mengandung kesalahan. Artinya, peramal harus bisa mengurangi ketidakpastian yang akan terjadi tetapi tidak dapat menghilangkan pastian tersebut. Kemudian yang kedua ialah peramal seharusnya memberikan informasi tentang berapa ukuran kesalahan. Itu artinya peramal pasti mengandung kesalahan, maka penting bagi peramal untuk menginformasikan berapa besar kesalahan yang mungkin terjadi pada saat melakukan forecasting di perusahaan tersebut. Nah, pasti muncul pertanyaan di benak kalian. Bagaimana sih caranya Kak Mita untuk mengukur permintaan yang ada di pasar? Nah, saya akan kasih tahu kepada kalian. Yang pertama ialah pengukuran permintaan pasar ialah total yang akan diberi oleh kelompok pelanggan tertentu dalam periode tertentu, dalam lingkungan pemasaran tertentu, di bawah program pemasaran tertentu. Dalam permintaan pasar, ada istilah yang dikenal sebagai pemasaran langsung.
di mana pemasaran langsung ini bisa menjadi alat ukur kinerja pemasaran produk atau jasa yang perusahaan hasilkan dan berhubungan secara langsung dengan probabilitas. Sebagai seorang pemasar, pemasaran langsung sangat penting untuk selalu diingat bahwa jasa paling penting yang dimiliki perusahaan bukan hanya produk akan tetapi pelanggan, kemudian juga bukan pembelian akan tetapi pembeli. Perencanaan yang baik haruslah digunakan untuk membantu perusahaan dalam mengenali pasar-pasar. Sasaran khusus bagi perusahaan itu sendiri adalah memberikan pemahaman yang jelas bagi kebutuhan dan sikap mereka. Tak terasa penjelasan Kak Mita sudah sampai di ujung video nih. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan berkomentar di bawah video ini. Mungkin hanya itu yang bisa Kak Mita sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.